Di tahun 2018, saya mulai berhidroponik di Kota Bekasi. Di situ seperti yang kita ketahui, untuk namanya memulai bisnis itu selain kita mesti memiliki ilmu, kita juga mesti memiliki mentor, dan tidak lepas kita harus memiliki komunitas. Oke, yang ini sistem DFT di flow teknik. Di sini ada rendaman sedikit. Rendaman sedikit itu tujuannya adalah agar pada saat biasa, ini untuk skala hobi ya, tadi juga week untuk skala hobi, ada rendaman sedikit itu biasa untuk kalau misalnya mati lampu, ada rendaman itu yang untuk supaya ada tetap air di instalasinya. Seperti itu. Nah, sistem week ini sebenarnya sih diinginkannya videonya ya, tapi videonya nggak komplit, nggak, susah juga sih ya. Terus putus sian nanti. Nah, kalau misalnya sistem DFT ini, di flow teknik ini, biasa dipakai untuk teman-teman yang namanya rekan-rekan yang berhidroponik di skala hobi, yang dimana di daerahnya sering mati lampu. Atau misalnya mati, kalau enggak punya kegiatan yang namanya sering di luar kota, jadi kadang-kadang sering lupa kalau instalasinya sering ditinggalin. Seperti itu. Dilanjut, Mas. Kebut, Mas Rasmin, kebut. Waktunya cuma sejam loh, Mas. Oke. Teman-teman, ini namanya sistem FT, Nutrient Film Technique. Ini yang paling sering dipakai untuk namanya skala produksi. Kenapa? Banyak keuntungan dengan sistem NFT ini karena banyak namanya oksigen buat tanaman. Yang tadi, tanaman itu unsur yang terutama adalah sinar matahari untuk proses fotosintesis, yaitu perubahan gula jadi energi. Sama yang paling terpenting adalah unsur oksigennya. Nah, oksigennya itu sendiri, kalau misalnya selain air ya, oksigen sendiri paling kaya adalah unsur oksigen yang diharapkannya. Nah, di sini contoh saya menanam selada ini waktu masih awal-awal. Ini untuk namanya skala hobi, yang dimana kebetulan seperti ini saya dapat. Oh iya, kalau misalnya teman-teman pada hadir ke tempat saya di Makassar ini sudah tidak bisa ngambil lagi tanaman karena tanaman ini sudah di booking. Seperti itu. Jadi kalau dibilang namanya opportunity dari hidroponik itu bisa dibilang masih seksi banget. Seksi banget karena si hidroponik ini permintaannya masih banyak. Nah, ini sendiri kalau misalnya contoh, ini menggunakan lahan di atas rumah dengan cara saya melobangin, istilah kata ini kan cor-coran, ini tempat jemuran. Saya tinggal pasang paralon dan sebagainya. Dan kalau misalnya intinya kalau berhidroponik itu pada saat kita dibicara dengan soal usaha, dulu kita namanya bekerja buat tanaman. Tapi kalau saat ini dengan sistem penyiraman dan pemupukan dibantu dengan mesin, yaitu di sini adalah pompa, maka tanaman yang bekerja buat kita. Jadi gimana caranya kita mengatur sistem agar si tanaman itu kita tidak direpotkan sama tanaman. Ini salah satu namanya sistem NFT, Nutrient Film Technique, yaitu ada lapisan tipis di atas permukaan instalasi yang mengenai bagian akar bagian bawah. Jadi ini kaya akan namanya oksigen untuk si tanaman tersebut. Nah, yang ini namanya sistem rakit apung. Rakit apung sendiri ini menarik karena apa? Ini kalau biasanya digunakan untuk orang berproduksi di daerah panas untuk tanaman yang adem. Tanda kutip selada. Di sini saya lihat dari Ibu Berta, rekan saya. Yang menarik adalah di depan dari instalasi ini adalah warung makannya, di mana warung makannya itu ngambil sayurannya di belakang warungnya. Jadi sayuran hidroponik yang dipakai sini adalah kangkung, karena kangkung lebih cepat tumbuhnya. Dan ini menggunakan sistem rakit apung. Kenapa dipilih sistem rakit apung? Karena wadahnya, si tempat atau tempat air nutrisinya lebih dingin.
Di sini ini ada kolam di bawahnya tidak nyambung, cuman daripada tidak memanfaatkan lahan di bawah dari instalasi, maka menggunakan bikin kolam. Lanjut, yang ini sistem drip. Nah, sistem drip ini persis sama biasa digunakan untuk teman-teman sistem yang konvensional. Di sini ada dua, drip itu recovery sama non recovery. Biasanya untuk tanaman buah hidroponik seperti melon, timun, terus tomat, cabai, labu itu menggunakan sistem drip. Nah, drip sendiri ada yang recovery sama non-recovery, yang di sini adalah recovery. Oke, kita skip. Di sini ada namanya, saya per awal-awal, skala hobi dahulu, lalu mulai berkembang ke skala produksi. Di sini udah di atap rumah, lanjut lagi Mas. Lihat terus aja, nggak apa-apa, cepet aja. Di sini mulai namanya sebagai hiasan di depan rumah, mulai ada perkembangan kale, karena kale itu bagus nilainya, mulai expand, lalu saya menyewa lahan karena namanya produksinya diinginkan bertambah, lalu menyewa makin besar instalasinya karena kebutuhannya dan permintaan makin bertambah, dan bisa menikah panen, dan bisa masuk ke swalayan. Seperti itu. Jadi dari hidroponik itu saya bisa mengatur permintaan supply-nya saya bisa ngatur supply-nya dari sesuai dengan kebutuhan demand. Ini video untuk pemahaman limbah plastik, mungkin teman-teman bisa lihat itu. Mungkin ke presentasi selanjutnya kali ya Mas ya. Biar ini waktunya, maksudnya presentasi ya, bukan slide selanjutnya. Sambil kita siapkan untuk presentasi berikutnya, waktunya mepet sekali nih Mas. Bisa mungkin kita jawab dulu pertanyaannya Mbak Del tadi itu. Dani Adel, oke. Jadi gini, Mas, bagaimana bisnis menurut Mas? Bagaimana prospek marketnya? Soal modal atau mulainya dari skala seberapa besar apanya? Pertama kali yang biasa dilakukan dari teman-teman yang pertama kali mencoba hidroponik adalah menjadi sebagai penjual. Karena secara garis besar, petani itu ada dua bahagian, yaitu sebagai petani dan sebagai penjual atau seller. Sebagai penjual itu biar mengetahui berapa besar kebutuhan dari market. Biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah tahuan berapa besar kebutuhan market, baru namanya mencoba untuk punya sendiri untuk instalasinya. Salah satu contoh misalnya contoh adalah saat ini. Saya sendiri di Bekasi nih, saya sebagai penjual, yaitu saya sudah menciptakan beberapa petani, di mana si petani itu sebagai trader tepatnya, petani itu saya minta untuk namanya produksi 200 kilo sehari, karena saya ada pembeli 200 kilo sehari. Itu seperti itu. Atau enggak, secara penjualan tuh, kalau misalnya sudah mulai jadi petani, terus gimana Mas? Saya untuk namanya si petani, udah terlanjur jadi petani nih, saya terus mau menjualnya gimana? Menjual nggak usah susah-susah. Pertama kali kita menjual dari sisi internal kita aja. Jualan ke warga dahulu, perkenalan ke warga, terus lintas RT, lintas RW, membantu menggunakan tangan Karang Taruna atau Ibu PKK, seperti itu. Dan juga bisa jadi produk turunan. Produk turunan contohnya bikin keripik kangkung dan sebagainya. Nah, terus tantangannya apa yang Mas Tebi tahu di pengusaha hidroponik? Tantangannya adalah bagaimana cara menjual. Orang biasa bisa menanam, tidak bisa menjual. Itu menarik. Karena apa? Karena biasanya kalau berusaha hidroponik, kalau misalnya sudah bisa menanam, kadang-kadang sering lupa bagaimana cara menjual. Sedangkan penjual dan petani itu sebetulnya berbeda. Tapi petani harus tahu menjual dan penjual harus tahu bagaimana cara bertani. Seperti itu. Lanjut. Slide selanjutnya, presentasi selanjutnya bisa Mas? Biar kita agak cepat aja. Gak apa-apa. Ya, dipaparkan. Jadi Mbak Adel, kalau misalnya skalanya bagaimana, dari skala apa? Biasanya dari skala minimal sekitar di 250 lubang tanam, di situ bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Dan bagaimana cara menjawab permintaan pasar sekitar dulu. Seperti itu. Ada Mas? Presentasinya apa enggak? Nggak sempat ya? Oke. Cuma jelaskan aja nih Mbak, Mas sedikit. Oke. Tapi nggak bisa video ya? Udah, ini aja. Oke, siap. Nggak apa-apa. Skala hidroponik sendiri yang tadi saya sudah roadmap-nya, mappingnya sekarang adalah di sini. Di sini tadi yang saya sebutkan ada petani dan penjual.
Nah, si petani sendiri itu kita perlu namanya disosialisasikan dulu kalau misalnya kita mau mengembangkan petani, mau mengembangkan pertanian. Seperti saya sebagai trader, saya mengklaim, saya menjadikan diri saya sebagai trader, saya menciptakan petani-petani, yaitu menginfluence dulu, jadi influencer dulu untuk jadi petani-petani, sehingga saya punya stok barang. Tapi kalau misalnya untuk namanya mau langsung jadi petani saja, fokus, gak jadi masalah, karena saya mesti mencari penjualnya dulu, seperti itu. Lanjut. Terus di petani sendiri itu kita mesti belajar pola tanamnya seperti apa, kualitas tanamannya seperti apa. Ada sini alat produksi yang seperti tadi itu benih, apa nutrisi dan instalasi. Ini sebetulnya ini shop sendiri ada nilai plusnya sendiri. Di sini salah satu contoh adalah, mungkin ini nanti kita skip aja nggak apa-apa penjelasannya Mas Rasmin. Kalau misalnya instalasi sendiri, kita setelah kita tahu bagaimana cara bertani hidroponik, kita bisa namanya mengedukasi teman-teman dulu, teman-teman sekitar kita dulu, misalnya seperti itu. Lalu bicara penjualan, ada yang bicara, kita turun aja dulu Mas, slide-nya diturunin. Nah, penjualan secara internal itu sekitar kita dulu, di mana yang sekitar kita itu yaitu warga, misalnya kita ke keluarga. Karena apa menariknya sayuran hidroponik itu? Contoh nih saya contohnya, bukan saya, ini dulu saya ikut di komunitas namanya Yayasan Kanker, penderita kanker ya. Nah, menarik, kanker itu butuh sayuran. Halo, ya. Yang menarik, sayuran non pestisida itu yang dibutuhkan sama penderita kanker itu yang paling banyak, yang gampang ditemuin adalah sayuran hidroponik. Seperti itu. Nah, di saat itu saya menjual ke keluarga saya menderita kanker, kanker payudara. Nah, selanjutnya ke rekan saya yang namanya autoimun, yaitu dengan menggunakan pacoy plus min dengan hidroponik. Kenapa? Mereka minta supply tiap minggu harus ada. Seperti itu. Pertama ke situ dulu. Nah, kalau misalnya eksternal sendiri itu udah masuk lintas komunitas, Yayasan Jantung Sehat dan sebagainya, ada di sini tertera. Terus ke Horeca, hotel, restoran, catering, dan ke aplikasi buat aplikasi sendiri. Nah, sebetulnya sih yang paling menarik adalah penjualan secara internal. Karena apa? Misalnya kita jualan ke supermarket, selain jual supermarket, itu juga yang beli di supermarket itu warga. Jadi kita jualannya lintas warga aja dulu. Mungkin itu ya. Maaf kalau misalnya agak ngebut. Itu aja mungkin yang disampaikan, Mas. Ya, thank you Mas ya. Sebenarnya di chat grupnya teman-teman juga ini masih mau minta nambah waktu, cuma ya karena masih ada materi selanjutnya. Iya. Oh iya. Jadi tunggu sebentar. Ini pemateri selanjutnya ini keren. Pemateri selanjutnya ini itu Bunda kami, Bunda Urban Farming, yang istilahnya beliau ini leader dari teman kami semua yang berurban farming. Beliau ini sebagai penggiat urban farming yang luar biasa, fokus, benar-benar konsisten. Ya, saya tetap salut sama beliau, dan saya juga hebat teman-teman TDA memegang beliau karena apa ya? Ya, kalau misalnya dibilangin kiblatnya kami, beliaulah kiblatnya kami dengan caranya beliau mengedukasi teman-teman untuk berurban farming. Hidroponik part dari urban farming. Demikian. Oke Mas, masih banyak sebagai pertanyaan yang tidak bisa kita jawab di kesempatan ini. Nanti bisa share langsung, nanti kita share juga modulnya berikut dengan nomor materi kita pada siang hari ini. Terakhir nih Mas, closing statement untuk hidroponik ini, apa yang paling penting nih? Hidroponik jangan pernah namanya dengan pandemik ini kita menyerah, karena dengan pandemik ini sebetulnya dengan hidroponik itu menarik. Kita bisa namanya dengan hati senang, kita sambil nyemai, sambil berkebun di rumah, tidak usah jauh-jauh, tapi kita bisa berjemur. Nah, berjemur itu baik buat tubuh kita. Seperti itu. Jadi, dengan tubuh kita senang, hati kita senang, imun kita pun baik. Seperti itu. Oke. Thank you Mas ya. Teman-teman yang masih banyak sekali pertanyaan ini bisa kita tetap melakukan tanya jawab. Nanti bisa japri juga pemateri kita di
081 330 003 atau nanti di situ di modulnya ada nomornya di situ, nanti bisa interaksi lebih banyak di situ. Karena ini masih Baik, banyak sekali pertanyaan ini Mas. Mohon maaf sekali di situ. Untuk teman-teman juga yang sempat bergabung, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah belajar bersama. Terima kasih juga sudah menjadi pahlawan untuk berbagi APD untuk para petugas kesehatan dan petugas medis kita. Ya. Saya Rasmin, Direktur Pesta Wirausaha Kota Parepare, bersama teman-teman di TDA Pusat mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Mas. Thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.